Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla masih memberikan nikmat yang begitu agung kepada kita, yaitu nikmat Islam. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga memberikan nikmat yang paling agung di antara nikmat-nikmat yang lainnya setelah nikmat Islam adalah nikmat untuk menuntut ilmu syar'i. Pembahasan kita kali ini, sebagaimana pembahasan sebelumnya, yang Syekhah Ummu Abdillah binti Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala sudah menjelaskan perihal kewajiban seseorang untuk menjaga lisannya, maka sampailah kita di pembahasan tentang penyakit-penyakit lisan. Sebagaimana pengamalan dari hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman rahimahullah ta'ala, ketika para sahabat yang lainnya bertanya tentang hal-hal yang baik, maka Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau bertanya perihal hal-hal yang buruk. Ketika ditanya apa maksudnya dia bertanya hal-hal yang buruk, maka dia mengatakan supaya aku bisa menghindarinya. Maka apa yang kita pelajari dari penyakit-penyakit lisan ini harapan kita, besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita terhindar dari penyakit-penyakit lisan. Karena sungguhnya petaka yang akan menimpa seorang muslim baik di dunia maupun di akhiratnya, yang paling banyak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dua hal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-famu wal farju. Jadi kemaluan seseorang ketika ia tidak dijaga, maka ia menjerumuskan seseorang kepada kehidupan yang celaka, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, di samping itu adalah lisannya. Ketika seorang tidak bisa menjaga lisannya dari penyakit-penyakit lisan, baik dia berlaku dosa kepada Allah Azza wa Jalla, maupun berlaku dosa kepada Allah, kemudian kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi menjerumuskan dia ke tempat yang seburuk-buruknya dan tempat yang paling hina, yaitu neraka jahanam. Kemudian ada sebuah syair yang sangat bagus yang mengingatkan kita agar kita senantiasa menjaga lisan kita dan menghindarkannya dari hal-hal yang buruk atau menghindarkannya dari penyakit-penyakit lisan. Seorang penyair mengatakan, "Ihfad lisanaka la takul fatubtala, innal bala'a muwakkalun bil mantiqi." Jagalah lisan kalian dan jangan mengatakan sesuatu yang kemudian engkau disiksa dengannya. Innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Karena sungguhnya siksaan yang menimpa atau bala yang turun kepada seorang hamba muwakkalun bil mantiqi. Boleh jadi disebabkan karena lisannya. Ya, karena akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, hendaknya melalui kajian-kajian ini kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan diri kita dari penyakit-penyakit lisan yang akan disebutkan oleh Syekh Ummu Abdillah binti Syekh Mukbil hafizahullah taala. Kemudian salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan yang baik dalam berperilaku, terutama dalam berkata-kata yang baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang ketika ia berkata kepada musuhnya, maka musuhnya tidak sakit hati. Ketika datang seorang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahdzir para sahabat yang lainnya dari orang tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menyambutnya dengan muka yang riang atau muka yang senang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, engkau mengatakan bahwasanya si fulan ini adalah seburuk-buruk orang ini untuk dijadikan sebagai kerabat, atau seburuk-buruk orang kalau ia dijadikan sebagai teman. Lantas kenapa engkau menjumpainya atau menerimanya dalam keadaan berwajah sumringah, berwajah senang dan lain sebagainya?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, pernahkah engkau menjumpai aku berkata-kata yang buruk?" Maka ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik, termasuk dalam berkata-kata yang baik. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Ummu Abdillah mengatakan min afatil lisan, di antara penyakit-penyakit lisan, innal lisana qad yurdi sahibahu
wa yahwi bihi finnar. Karena sungguhnya lisan menyeret orang-orang yang memilikinya, yaitu orang yang memiliki lisan tadi, ke dalam neraka jahanam. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang kondisi atau tentang pertanyaan penduduk surga kelak kepada para penduduk neraka. Ditanyakan kepada mereka, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian terjerumus ke dalam neraka saqar? Maka di antara jawaban ahlun nar atau penduduk neraka ini, mereka mengatakan di bagiannya, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Sungguh kami dulu ini nakhudu ma'al khaidin. Kata-katanya ini buruk atau suka bersenda gurau dengan sesuatu yang dicerca oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal ini menyebabkan ia terjerumus ke dalam neraka sakor. Silahkan dibaca di surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 47. Tapi ala kulli hal, di antara yang menjadi titik bahasan kita adalah bagian dari jawaban mereka, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dulu bersenda gurau, cuman main-main saja dengan ucapan kami. Maka main-mainnya mereka dengan ucapan mereka di dunia justru malah menyebabkan kecelakaan bagi mereka di akhirat. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menjelaskan perkataan orang-orang penduduk neraka tadi yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, ai natakallamu fi ma la na'lam, yaitu kami berbicara sesuatu yang kami nggak tahu ilmunya. Jadi berbicara tentang Allah, nggak tahu ilmunya, ini lebih besar dosanya dibandingkan dosa kesyirikan. Jadi berbicara dengan Allah, tanpa tahu ilmunya tentang Allah, maka ini lebih besar dosanya dibanding dosa kesyirikan. Karena dosa kesyirikan itu sendiri, artinya mereka tengah menisbatkan perkataan tentang Allah dengan sesuatu yang mereka tidak punya ilmu tentangnya. Makanya Allah Azza wa Jalla menantang orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu, atau dengan sesuatu yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla menantang mereka dengan tantangan-tantangan atau perkataan-perkataan, ibarah-ibarah yang menunjukkan mereka ini enggak ngerti. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menantang mereka, datangkan buktinya misalnya. Kalau misalnya dia dalam keadaan atau dia memang orang-orang yang benar dan mereka sama sekali tidak akan mendatangkan buktinya. Artinya ketika orang berbuat kesyirikan, mereka tengah berkata sesuatu tentang Allah Azza wa Jalla dengan tanpa dasar ilmu. Kemudian Qatadah mengatakan, kullama ghawa ghawin ghayna ma'ah. Tatkala seorang bersenda gurau berkata-kata sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kami turut serta bersama mereka. Inilah yang menyebabkan penduduk neraka atau orang-orang ahli neraka tadi masuk ke dalam neraka sakor. Kemudian disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ruwanillah. Sungguhnya seorang hamba, dia berkata dengan suatu yang perkataan tadi mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. La yulki laha balan. Dia enggak tahu, tapi dia pasti tahu bahwasanya perkataan tadi apa? Perkataan tadi mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak tahu apa akibat setelahnya. Yarfa'uhu Allahu biha darajat. Allah Azza wa Jalla mengangkat dia dengan sebab perkataan tadi, dengan satu kalimat tadi, beberapa derajat. Ini bayangkan kemuliaan bagi orang yang berkata sesuatu yang baik. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Falyakul khairan aw liyasmut." Berkata yang baik atau diam. Jadi ketika kita mampu untuk berkata yang baik di tengah zaman fitnah ini, maka berkatalah yang baik. Kalau misalnya kita ngerasa nggak mampu, nggak memiliki ilmu tentangnya, maka berhenti berkomentar atas sesuatu dan diam itu lebih selamat bagi kita. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam. Sungguh ada seorang hamba yang tanpa sadar dia berkata sesuatu dengan perkataan yang mana perkataan tadi mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah Azza wa Jalla jerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Kalau kondisi di dunia, mungkin kita berkata buruk tentang orang lain atau berkata kasar kepada orang lain nempelin kita. Dan kerugian setelahnya mungkin bekas tamparan tadi atau bekas pukulan orang tadi. Ini kerugian di dunia. Akan tapi kerugian di akhirat adalah kerugian yang sejati. Tatkala seorang diberikan ketetapan apakah dia akan masuk neraka ataupun masuk surga. Nggak ada kerugian yang setengah-setengah. Kalau cuma di dunia,
kalau cuma di dunia, seorang mungkin merasakan sakit sekedarnya saja, tidak terlampau sakit, dan juga terlalu tidak sakit, maka nanti di akhirat pilihannya hanya dua. Senang banget atau susah banget. Yaitu di surga Allah Azza wa Jalla atau di neraka disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadunaki ba'da ba'du afatil lisan. Dan berikut ini adalah beberapa penyakit-penyakit lisan yang wajib kita ketahui. Yang pertama, an-nutqu bisyirki wal kufri, yaitu berkata sesuatu yang syirik dan juga yang kufur. Jadi dosa pertama, sebagaimana kita tahu dosa-dosa yang paling besar adalah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesyirikan dan kekufuran ini tidak hanya sekedar apa? Tidak hanya sekedar perbuatan. Seorang beribadah, nyembah batu, nyembah patung, dan lain sebagainya. Ini kesyirikan dan kekufuran. Akan tapi apakah sekedar perbuatan seperti ini? Maka jawabannya tidak. Seorang boleh jadi terjerumus ke dalam kesyirikan dengan sekedar perkataannya. Seorang bisa terjerumus ke dalam kekufuran hanya dengan apa? Kata-katanya. Seorang boleh jadi terjerumus ke dalam kesyirikan dan juga kekufuran hanya dengan misalnya dengan lisannya. Maka ini menunjukkan apa? Seorang muslim harus berhati-hati dari penyakit-penyakit ini. Kemudian kadu'ai ghairillah, sebagaimana berdoa kepada selain Allah, doa dengan lisan. Ketika seorang mengucapkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jelas kesyirikan dan juga kekufuran. Fima la yaqdiru alaihi ghairallah, untuk hal-hal yang mana ya, selain Allah tidak akan mampu mengerjakannya. Misalnya ada seorang yang mengatakan, wahai wali fulan, wahai wali fulan, berikanlah saya rezeki. Maka perkataan seperti ini perkataan doa kepada selain Allah atau permintaan kepada selain Allah yang dihukumi dengan syirik dan juga kufur. Dihukumi dengan syirik dan juga kufur. Berbeda halnya misalnya jenengan minta kepada yang lainnya, tolong ambilkan air di sana. Tolong ambilkan air di galon. Maka hal ini menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan sesuatu tadi bisa dikerjakan oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orangnya hadir di hadapan kita. Maka hal seperti ini tidak jadi masalah. Jadi syaratnya kita boleh minta ke makhluk itu dengan dua hal. Yang pertama, untuk sesuatu yang makhluk tadi mampu untuk mengabulkannya, untuk memenuhinya. Misalnya kita minta tolong ambilkan air, makhluk mampu. Kemudian yang kedua, dengan syarat makhluk tadi hadir di hadapan kita. Atau melalui web WhatsApp, melalui telepon misalnya. Pak, minta tolong, misalnya Putri jenengan minta, Bu, minta tolong transferkan uang misalnya untuk kebutuhan pondok selama 1 bulan. Maka hal seperti ini tidak jadi masalah. Minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila tidak terpenuhi dua syarat ini, maka permintaan tadi atau doa tadi termasuk ke dalam kesyirikan dan juga kekufuran. Baik, wal halifu bi ghairillahi wan nadru li ghairillah. Begitupun bersumpah dan juga bernazar kepada selain Allah. Bernazar, bersumpah kepada selain Allah. Kemudian sebagaimana yang kita sering dengar di lisan banyak orang, atau ketika marah misalnya, atau ketika ingin meyakinkan pembicara di depannya, maka dia mengatakan demi Ka'bah misalnya. Maka seperti ini tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW sudah pernah memperingatkan hal ini. Beliau mengatakan jangan mengatakan wal Ka'bah. Jangan mengatakan demi Ka'bah, tapi katakan wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan fa inna hadhihi syirkiyatun yajibu hifdzul lisani anha. Maka segala bentuk kesyirikan ini lisan seorang muslim hendaknya tahan darinya. Wan nutqu bisyirki a'dhamu afatil lisan. Karena sungguhnya berkata sesuatu dengan tentang kesyirikan, yaitu berkata syirik, berkata yang dihukumi dengan perkataan kesyirikan, ini merupakan dosa lisan atau penyakit lisan yang paling besar. Waqad yantiqu bil kufri kasabbillahi wa rasulih. Begitupun ada kalanya seorang tidak berbuat kesyirikan, tapi perbuatannya atau perkataannya dinilai sebagai perbuatan kekufuran. Jadi jangan sampai salah memahami antara kekufuran dan juga kesyirikan. Antara kekufuran dan juga kesyirikan. Meskipun kadang-kala dua istilah ini atau dua mustalah ini saling beririsan. Misalnya kesyirikan adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi kekufuran tidak selalu bentuknya merupakan kesyirikan. Boleh jadi merupakan sabbillahi wa rasul, mencela Allah dan juga Rasulnya. Dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, tapi dia mencela Allah dan juga Rasulnya. Maka ini bentuk kekufuran. Dan ini sama halnya dilarang sebagaimana perkataan kesyirikan. Fa inna hadza kufrun yaqulullahu fi kitabihil karim. Ini merupakan kekufuran yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab.
Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini kondisi orang-orang munafik di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang para sahabatnya, maka mereka mengejek Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika ditanya, maka mereka menjawab, ketika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma senda gurau ya Rasulullah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah ya Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Engkau mau bersenda gurau tentang Allah, tentang Rasul, dan juga tentang apa? Tentang ayat-ayat Allah dan juga Rasulnya, engkau jadikan bahan senda gurau. Qad kafartum ba'da imanikum. Enggak ada uzur bagi kalian. Kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita berhati-hati dari jenis penyakit lisan yang pertama ini. Dan kita juga berhati-hati dari membentengi orang-orang sekitar kita dari pengaruh-pengaruh penyakit lisan yang pertama ini. Betapa banyak di tayangan-tayangan, di video-video, di Instagram, di Facebook, dan lain sebagainya, orang-orang yang mereka menganggap perkataan-perkataan seperti ini adalah perkataan-perkataan yang biasa. Bahkan mereka jadikan sebagai bahan candaan. Maka kita katakan, Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian hendak menjadikan atau hendak mengolok-olok Allah Azza wa Jalla, kemudian ayat-ayat Allah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kalian jadikan sebagai bahan olok-olokan, maka qad kafartum ba'da imanikum. Segala uzur bagi kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama. Penyakit yang kedua yaitu berkata kebid'ahan. Yaitu perkataan yang mengandung kebid'ahan. Seseorang berkata dengan sesuatu yang perkataan tadi dihukumi sebagai perkataan yang bid'ah. Beliau mencontohkan kadzikr jama'i, sebagaimana zikir jamaah. Ini perlu diluruskan. Jadi perlu diluruskan perkataan perkataan musannif hafizahullah taala. Maksud dari perkataan musannif hafizahullah taala, zikr jama'i, yaitu zikir jamaah adalah ketika seorang berkumpul di suatu tempat, kemudian melazimkan satu zikir tertentu. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya di balik zikir ini ada manfaat tertentu, atau mereka melazimkan dengan tata cara tertentu, dengan bilangan tertentu, dengan sifat-sifat tertentu, maka itulah disebut zikir jama'i yang bid'ah. Adapun zikir-zikir jama'i yang lainnya, misalnya seorang berkumpul di suatu tempat, kemudian mencari ilmu di dalamnya, saling mudarasah, saling mudzakarah pelajaran satu sama yang lainnya, maka ini disebut dengan zikir, tapi bukan zikir jama'i yang disebutkan musannif hafizahullah taala. Kemudian beliau mengatakan wadda'wati ilal bid'ah. Begitupun berdakwah mengajak kepada kebid'ahan. Sebagaimana mengajak kepada sunnah ini mendapat pahala yang besar, maka berdakwah ngajak kepada kebid'ahan ini juga merupakan penyakit lisan. Seorang ngomong kepada orang lain, yuk hadir ke mana misalnya, yang mana acara tadi adalah acara-acara yang bid'ah. Maka ajakannya dia kepada orang tadi merupakan seruan kepada kebatilan. Maka ini juga termasuk penyakit lisan. Kalhasti alal ihtifali bil maulidin nabawi, atau al-hasi alal ihtifali bil maulidin nabawi, yaitu memotivasi orang untuk merayakan maulid Nabi. Meskipun para ulama berbeda pendapat dimasukkan ke dalam bahasan fikih masalah ini, maka Allah Ta'ala kami lebih condong kepada ulama yang membid'ahkan perayaan maulid Nabi. Sekedar berbahagia Nabi SAW lahir di tengah kita, maka ini tidak jadi masalah. Akan tapi menentukan satu acara tertentu dengan tata cara tertentu, dengan bilangan tertentu, kemudian dengan waktu-waktu tertentu, maka ini yang jadi masalah. Nah, sebagaimana perkataan seorang ulama, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap suatu perkara dalam agama ini baik, suatu perkara dalam agama dia membuat suatu perkara, terus kemudian dia anggap perkara ini baik padahal nggak ada dasarnya, faqad syara'a. Dia telah membuat syariat baru. Baik, wasiyami Rajab. Kemudian puasa Rajab. Dalam artian puasa Rajab ini mereka meyakini di balik puasa Rajab ada fadilah-fadilah khususnya. Karena sungguhnya tidak ada dalil yang menjelaskan tentang keutamaan khusus seorang berpuasa di bulan Rajab. Apabila seorang berpuasa di bulan Rajab, sekedar berpuasa, kemudian diniatkan puasa misalnya Ayyamul Bid atau puasa Senin Kamis atau puasa Daud, maka ini tidak jadi masalah. Tapi kalau seorang melazimkan di puasa Rajab ini ada fadilah tertentu karena berdasarkan hadis-hadis palsu atau bahkan cuman qila wa qal, yaitu cuman katanya atau katanya guru-gurunya misalnya,
nggak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini jadi masalah dijadikan sebagai suatu kebid'ahan. Jadi ketika seorang ngajak, yuk puasa Rajab pahalanya diampuni dosanya 80 tahun misalnya. Barang siapa yang mengingatkan orang lain kepada puasa Rajab, maka diampuni pahalanya misalnya. Maka ini bentuk kebid'ahan. Wal bid'atu muharramatun wa hiya dhalalah. Dan sepakat umat Islam ini nggak ada kalau ditanya bid'ah itu hukumnya apa? Bid'ah itu hukumnya haram. Bid'ah itu sesat dan hukumnya haram. Meskipun para ulama, sebagian ulama ada yang membagi bid'ah berdasarkan tingkatannya. Ada yang membaginya berdasarkan hukum fikih, yaitu ada bid'ah yang muharramah, ada bid'ah yang mubahah diperbolehkan, ada bid'ah makruhah, ada sampai kepada derajat bid'ah muharramah. Walaysa fiha hasanun, tidak ada bid'ah yang hasanah, tidak ada bid'ah yang baik. Semuanya bid'ah yang buruk. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sungguhnya setiap perkara yang baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah itu pasti sesat. Diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah taala dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dan kata kullun di dalam hadis Nabi, fa inna kulla muhdatsatin atau wa kulla bid'atin dhalalah sighatun min siyaghil umum. Ini bentuk dari bentuk-bentuk keumuman, lafaz atau teks suatu teks dari teks-teks syar'i. Jadi ketika dikatakan kullun, maka di antara makna kullun ini yang pasti yang awal pertama kali ditunjukkan dengannya adalah sighatun min siyaghil umum, yaitu menunjukkan keumuman. Jadi segala macam bentuk kebid'ahan itu kulla bid'atin dhalalah, segala bentuk kebid'ahan yang adalah bentuk kesesatan, dan tidak ada kesesatan yang baik, semua kesesatan buruk. Kemudian beliau mengatakan wa fis sahihain an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam perkara kami, ma laysa minhu, yang tidak ada dasarnya, fa waraddun, maka ia tertolak, yaitu amalannya tertolak. Kemudian penyakit lisan yang ketiga, setelah penyakit tentang kesyirikan, kekufuran, kemudian kebid'ahan, yang ketiga adalah al-ghibah, yaitu apa? Gunjing. Seorang menggunjing orang lain, maka ini ghibah dan termasuk penyakit lisan, dan musannif hafizahullah taala sepakat ia termasuk ke dalam perkara dosa besar. Beliau mengatakan wal ghibatu mubayyanun ta'rifuha fi ma rawahu Muslimun biraqam qala haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah. Dan ghibah itu dijelaskan definisinya sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Beliau mengatakan telah meriwayatkan kepada kami Yahya ibnu Ayyub, kemudian Qutaibah. Di sini Qutaibah bin Sa'id, wa ibnu Hujar, ini Ali ibnu Hujar. Qalu, mereka mengatakan haddatsana Ismail. Kemudian Anil Ala bin Abdurrahman bin Yaqub, dari bapaknya yaitu Abdurrahman bin Yaqub, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Maka para sahabat ketika ditanya demikian tentang agama, maka mereka akan menjawab Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasul yang lebih tahu tentang hal tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu engkau menyebutkan perihal saudaramu sesuatu yang ia tidak suka jika disebutkan di hadapannya. Jadi ketika kita nyebutin cerita tentang sahabat kita, yang mana ia tidak suka dengan hal tersebut, ceritakan kepada yang lainnya, maka hal tersebut termasuk dalam ghibah atau menggunjing. Jadi hati-hati sekali. Qila, dikatakan, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau memang benar apa yang ada di saudaraku tadi, apa yang aku omongkan benar itu ada di dia, gimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, in kana fihi ma taqul faqad ibtagta. Justru kalau misalnya beneran ada di saudaramu, yaitu disebut dengan ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahatta. Nah, kalau misalnya enggak ada, ngada-ngada itu ada di saudaramu atau temanmu, maka apa? Faqad bahatta, engkau telah berbuat dusta. Maka kita terjebak dengan dua hal. Ima perkataan tadi memang benar ada di diri teman kita, diri saudara kita, diri sanak saudara kita, famili kita, maka itu termasuk ghibah. Nah, yang kedua, kalau misalnya perkataan tadi nggak benar, ya kita telah berbuat dusta atas nama si fulan ini. Dan keduanya merupakan dosa atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu, selain bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga melanggar kehormatan sesama muslim.
Dan taubatnya tidak cukup dengan kita sekedar apa? Sekedar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta untuk dihalalkan apa yang kita perbuat terhadap orang tadi. Kita minta secara langsung, nanti insya Allah kita akan dibahas tentang bagaimana cara taubat dari dosa ghibah. Kemudian beliau mengatakan wa qauluhu bahatta, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahatta, An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan dalam syarah Muslim, yaitu Al-Minhaj bi fathil ha mukhaffafah, yaitu dengan menfathahkan huruf ha mukhaffafatan, yaitu tanpa mentasydidkannya, bukan bahatta tapi bahatta di mukhaffafah. Qulta fihi buhtan, maka maksudnya adalah fihil buhtan, dalam perkataan tadi terdapat kedustaan. Wa huwal batilu, yaitu apa? Kebatilan. Fal ghibatu muharramatun qaliluha wa katsiruha. Kalau sedikit gimana? Kata musannif mengatakan ghibah itu tetap haram sedikit ataupun banyak. Oh, cuma cerita sedikit kok, nggak sampai banyak-banyak. Tapi kalau cerita tentang hal yang saudara tadi benci diceritakan tentangnya, maka apa? Maka itu juga termasuk ghibah yang diharamkan, dan dosanya sama, mau sedikit mau banyak, sama dari dasarnya, itu sama-sama dosa ghibah. Akan tapi orang yang ghibah panjang lebar dari pagi sampai siang, maka berbeda halnya ketika seorang sekedar berbuat ghibah di awal jam 7 tok misalnya ghibah, kemudian dia berhenti. Ini dosanya berbeda dari sisi apa? Tambahan dosanya dari orang yang berbuat ghibah dari jam 7 sampai jam 12 siang. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa fi sunan Abi Dawud an Aisyah anha qalat, disebutkan dalam sunan Abi Dawud bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, wahai ya Rasulullah, hasbuka min Safiyyah kadza wa kadza. Qala ahadur ruwah ta'ni qasirah. Ini maksudnya Aisyah radhiyallahu anha ini ngeledek Safiyyah, bukan ngeledek ya. Kalau ngeledek ini konotasi yang kurang pas kalau kita nisbatkan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Mungkin diartikan guyon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan menyebutkan apa? Fisik Safiyyah. Safiyyah ketika mendengar hal seperti ini, kita rasa nggak akan jadi masalah. Karena Safiyyah dan Aisyah ini seringkali apa? Seringkali bercengkrama antara satu dan sama yang lainnya. Maka kalau disebutkan Aisyah tahu, Safiyyah nggak akan jadi masalah. Tapi disebutkan di hadapan Rasulullah, Safiyyah pada waktu itu nggak ada. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lama zajathu. Engkau telah mengatakan satu perkataan yang seandainya tadi perkataan tadi ditimpakan ke lautan, yaitu lautan untuk menghapusnya, maka yang jadi kotor, yang jadi perkataan tadi nggak akan terhapus. Akan tapi justru air lautan tadi akan tercampur dengan kotornya tinta dari apa? Dari perkataan tadi. Makin menunjukkan apa? Dahsyatnya perbuatan ghibah yang dilakukan oleh seorang, walaupun perbuatan tadi hanya kelihatan sepele, ngecek tentang fisik orang lain misalnya, ngecek tentang penampilan orang lain, orangnya di belakang, kemudian kita ejek, oh si fulan tidak datangnya kok dalam keadaan kayak gini. Ngecek seperti hal seperti bisa masuk ke dalam perbuatan ghibah dan bisa terjerumus ke dalam dosa besar. Wa fi sahih law muzijat ay khalatat lamazajathu ay afsadathu. Ya, maksudnya muzijat adalah bercampur dengan air. Jadi bercampur dengan air lautan, kalimat tadi bercampur dengan air lautan, bukan kalimatnya yang lenyap. Kalau kita tumpahkan tinta di dalam lautan, maka tintanya akan hilang menyatu dengan airnya. Ini sebaliknya, kalau ghibah kita tumpahkan ke dalam lautan setetes saja, maka yang akan kotor itu bukan ghibahnya yang hilang, tapi apa? Tapi air lautannya justru akan rusak. Afsadathu, akan justru merusak air lautan tadi. Disebutkan dalam Sahihain dari hadis Abi Bakrah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram." Sungguhnya darah kalian, kemudian harta kalian dan juga kehormatan kalian, maka ini bagi masing-masing antar kalian, ini hukumnya haram untuk ditumpahkan, untuk dilecehkan. Jadi harta seorang muslim terhadap muslim yang lainnya haram untuk ditumpahkan tanpa hak. Darah seorang muslim haram ditumpahkan dengan tanpa hak. Begitupun kehormatan seorang muslim haram untuk dilecehkan dengan tanpa hak. Apakah ada ghibah yang diperbolehkan? Maka jawabannya ada. Nanti insya Allah kita akan membahasnya. Kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sebagaimana kehormatan kemuliaan hari ini, yang mana Rasulullah SAW khutbah ini ketika beliau haji wada, ketika beliau haji
haji wada. Dan ini merupakan bulan yang mulia. Maka Allah Azza wa Jalla, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan kemuliaan darah, harta, dan kehormatan seorang muslim sebagaimana kemuliaan di hari tersebut. Fi baladikum, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Makkah atau masih berada di kota-kota yang Allah Azza wa Jalla muliakan. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa darah, kemuliaan seorang muslim memang tidak ada bandingannya atau tidak main-main. Fi syahrikum hadza, dan masih di bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Kemudian beliau mengatakan dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, kemudian beliau berseru kepada manusia, ya ma'syara man amana bilisani, wahai sekalian orang-orang yang beriman dengan lisannya, walam yufdil imanu ila qalbi, akan tapi imannya tidak sampai ke dalam hatinya. Ingat, hadis ini sangat baik sekali untuk negur diri kita masing-masing. Seorang yang aku beriman dengan lisannya tapi nggak sampai kepada hatinya. La tu'zul muslimina wa la tu'ayyiruhum. Jangan sampai kalian ini menyakiti orang-orang muslim yang lainnya dan juga nyinyir kepada mereka. Tu'ayyiru itu meremehkan mereka. Jadi jangan sampai kita nyakiti orang muslim, baik dengan fisik kita, dengan tangan kita, maupun dengan lisan kita. Wala tu'ayyiruhum, dan mencederai kehormatan kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim, dan jangan kalian ngulik-ngulik aurat mereka. Ngulik-ngulik aurat mereka, nyari-nyari apa keburukan mereka. Kalau mereka buat sosmed baru, kita cari ulik dari kapan tahun, untuk apa? Untuk sekedar mengetahui keburukan si fulan atau si fulan ini seperti apa. Maka ini perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahu man tatabba'a aurata akhi. Ini balasannya. Barang siapa yang mengulik-ngulik aurat seorang muslim, tatabba'allahu auratahu, Allah akan umbar auratnya. Jadi kalau sampai seorang umbar ngulik aurat seorang muslim yang lainnya, maka Allah Azza wa Jalla yang akan membalas perbuatannya tadi. Kalau Allah Azza wa Jalla yang membalas, maka kemana atau ke bumi mana kita akan bersembunyi? Kita akan sembunyikan aurat kita, aib kita dimanapun, akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man tatabba'a Allah auratahu yafdahu walau fi jawfi rahli. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla kulik aurat mereka, atau Allah Azza wa Jalla singkap aurat mereka, yafdahu walau fi jawfi rahli, maka pasti akan dapat walaupun fi jawfi rahli, di lubang hewan tunggangannya. Sebentar ya. Wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdahu walau fi jawfi rahli. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla buka aibnya oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan membongkar atau menyingkapnya walaupun dia bersembunyi di tengah rumahnya. Fi jawfi rahli yang dimaknai dengan tengah rumahnya. Wal hadisu fi sahih musnad wa fi sunan Abi Dawud Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Perhatikan hadis ini ikhwati fillah, bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Azza wa Jalla di malam Isra Mi'raj, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati atau ditampakkan kepada beliau orang-orang yang disiksa oleh Allah Azza wa Jalla di neraka. Yang mana kelompok orang-orang ini, maka mereka memiliki kuku-kuku yang teramat panjang. Kemudian dengan kuku-kuku mereka ini, maka mereka mencakar-cakar wajah mereka dan juga dada-dada mereka. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, mereka adalah orang-orang yang gemar memakan daging manusia yang lainnya. Yaitu apa? Mereka menyingkap kehormatan saudara yang lainnya, menginjak-injak kehormatan saudara yang lainnya. Jadi nyinyir, kemudian ghibah dan lain sebagainya, maka masuk ke dalam hadis ini. Dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari siksa api neraka. Dan hadis ini sahih.
Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan dalam tafsirnya wal ghibatu muharramatun bil ijma'. Dan ghibah ini haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Meskipun perkataan ini nanti didebat sendiri oleh apa? Musannif hafizahullah taala bahwasanya tetap tidak jadi masalah. Jadi muharramatun bil ijma'. Ghibah ini diharamkan secara ijma, yaitu kesepakatan para ulama. Tidak ada ulama yang mengatakan bahwasanya ghibah ini enggak masalah. Ini enggak ada. Semua sepakat bahwasanya ghibah itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yustasna min dzalika illa ma rujjihat maslahatuhu. Dan tidak ada yang dikecualikan dari ghibah ini, yang diperbolehkan dari ghibah ini kecuali yang jelas-jelas maslahatnya. Sebagaimana kalau misalnya dalam masalah jarh wa ta'dil dan juga dalam masalah nasihat. Jadi dalam masalah jarh wa ta'dil, maka seseorang atau seorang ulama dituntut untuk mengungkapkan alasannya kenapa perawi ini Kenapa perawi ini kok tidak direkomendasi untuk menerima riwayat darinya. Kadang-kala seorang ulama harus mengatakan, oh perawi ini misalnya syaribal khamra, gemar meminum khamar misalnya. Ini bentuk apa? Sesuatu yang mengurangi adalah mereka, kredibilitas mereka dalam beragama. Maka ketika mendapati demikian atau menyebutkan demikian dalam kitabnya, bahkan dengan jelas si fulan bin fulan bin fulan yang meninggal atau yang lahir pada tahun ini di kota ini, keturunan Bani ini misalnya, disebutkan syaribal khamra, minum khamar. Tidak direkomendasikan para ulama untuk mengambil riwayat darinya. Maka ini bentuk yang ghibah yang tidak diharamkan oleh agama. Bahkan dianjurkan. Karena kaidahnya para ulama, kalau misalnya dalam masalah jarh wa ta'dil menilai seorang perawi, maka apa? Takdil atau rekomendasi yang sifatnya umum tanpa ada alasan tertentu. Yang penting si fulan ini cocok tidak riwayatnya, nggak ada alasannya, nggak ada alasannya. Ini lebih didahulukan dibanding apa? Dibanding jarh yang sifatnya atau apa ya? Jarh itu apa? Celaan yang sifatnya tidak dijelaskan alasannya. Jadi ketika ada seorang ulama A misalnya mengatakan perawi ini tidak layak diambil riwayatnya. Kemudian ulama B mengatakan perawi ini layak diambil riwayatnya. Maka dua-duanya tidak menyebutkan alasan masing-masing. Maka yang didahulukan adalah orang yang memberikan rekomendasi. Kemudian yang kedua, kalau misalnya alasan tadi disebutkan, sementara takdilnya ini tidak disebutkan, maka tentu saja yang didahulukan adalah apa? Ya, celaannya tadi kepada si perawi tadi. Maka ketika seorang perawi atau seorang ulama menilai seorang perawi, kemudian menyebutkan keburukan perawi ini, maka tidak termasuk ke dalam ghibah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamma qauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang yang minta kepada beliau, minta izin untuk bertemu beliau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan i'dzanu lahu, izinkan dia untuk ke sini atau ketemu aku. Bi'sa akhul ashirah, sembari di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh orang ini adalah seburuk-buruk orang kalau dijadikan saudara, seburuk-buruk orang kalau dijadikan keluarga. Rasulullah mengatakan demikian, padahal sebelumnya Rasulullah mempersilahkan orang ini untuk bertemu dengannya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mentahdzir orang-orang dari berteman atau berkerabat dengan orang tersebut, dan ini tidak jadi masalah. Maka qalihi li Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Juga sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Qais, ketika Fatimah binti Qais mengatakan kepada Rasulullah, ada tiga sahabat Rasulullah yang datang kepadanya untuk memintanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeberkan masing-masing atau aib kekurangan masing-masing. Sembari Rasulullah SAW mengatakan kalau Muawiyah su'luk, maka Muawiyah ini terkenal sebagai orang yang miskin, nggak punya harta. Maka kemudian beliau mengatakan wa amma Abu Jaham fala yadau asahu an atiqihi. Adapun Abu Jaham, maka dia tidak pernah menaruh tongkatnya atau tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Jadi tidak pernah menurunkan tongkatnya dari pundaknya. Maksud ibarah ini, kata para ulama di catatan kakinya, maknahu annahu darrabun lin nisa, gemar mukul wanita. Kemudian katsirus safar, banyak bersafar. Maka wal awwalu asah wa qad jaa musarrahan fi ba'd riwayati wallahu a'lam. Yang pertama yaitu makna bahwasanya tidak pernah menurunkan tongkatnya dari pundaknya adalah maknanya apa? Maknanya adalah banyak memukul atau gemar memukul wanita. Maka ini makna yang pertama, dan ini aib semuanya. Ini kekurangan manusia. Akan tapi dalam hal ini diperbolehkan oleh syariat. Karena ada maslahat yang lebih besar. Begitupun kalau misalnya kita dimintai
oleh seseorang minta tolong misalnya, tolong carikan info tentang si fulan. Dan kita kenal si fulan, kita kenal dekat misalnya tetangga kita. Maka tidak jadi masalah kita mengatakan si fulan ini kebaikannya ini dan ini. Akan tapi keburukannya dia misalnya ini dan itu, misalnya. Disebutkan keburukannya. Dan keburukan tadi memang ada maslahatnya ketika disampaikan kepada si fulan ini. Maka ini hal seperti tidak jadi masalah. Berbeda halnya kalau misalnya kita nyebutkan keburukan yang tidak ada kaitannya dengan pernikahannya. Atau misalnya tidak ada kaitannya dengan kelanggengan atau berlangsungnya proses pernikahan antara si fulan dan si fulan ini. Maka ini termasuk bentuk ghibah. Contohnya si fulan dulu pernah berbuat dosa, akan tapi dia sudah bertobat dari dosa ini. Kemudian kita ulik misalnya, bagaimana kondisi si fulan? Oh, si fulan tuh dulunya dia itu orang yang gemar bermaksiat. Tapi sekarang ini, nah, penyebutan gemar bermaksiat yang dulunya sudah tutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kita kulik karena kita tahu informasinya sebagai seorang tetangga, maka yang termasuk ghibah. Tapi sekadarnya saja menyampaikan apa yang terjadi saat ini dan itu penting atau maslahatnya ada jelas, maka ini tidak dipermasalahkan dan bukan ghibah yang diharamkan. Wa kadza ma jara majra dzalika tsumma baqiyatu ala tahrimi syadid. Dan begitu pun yang lainnya atau contoh-contoh yang lainnya. Dan kemudian adapun ghibah-ghibah yang lainnya, maka ini termasuk ghibah yang keharamannya benar-benar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu, beliau mengatakan wasuwarul mustasnatu minal ghibah majmu'atun fi qauli syair. Dan gambaran yang dikecualikan dari ghibah ini atau macam-macam ghibah yang diperbolehkan yang tidak dilarang oleh syariat itu terkumpul dalam perkataan seorang penyair, "Adz-dzammu laisa bi ghibatin fi sittatin." Mencela seseorang, menjatuhkan kehormatan seorang itu tidak tercela atau tidak termasuk ke dalam ghibah yang diharamkan dalam 6 hal. Mutadzallimin, yaitu orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi. Maka menyebutkan keburukan orang lain sebatas dengan kezaliman yang dilakukan tadi, maka ini tidak jadi masalah. Wa mu'arrifin, untuk orang mengenalkan kepada orang lainnya. Misalnya ngapunten, di kebiasaan para ulama itu mencirikan ulama yang lainnya yang namanya udah kadung banyak, masyhur dengan nama Muhammad misalnya, maka ada di antara mereka yang dikasih nama dengan nama-nama yang mohon maaf, fisik mereka ada pada dirinya. Contohnya, ada ulama yang mohon maaf disifati dengan buta matanya atau pandangannya buruk. Ad-Dharir misalnya. Ad-Dharir, pandangannya ini buruk. Minus, tapi minus yang parah sekali. Dan ini menjadi aib baginya. Akan tapi ini menjadi pengenal dan dia sudah menilai hal tersebut wajar, ya nggak masalah. Karena saya ini lebih dikenal dengan Ad-Dharir supaya membedakan antara nama saya yang sama dengan nama yang lainnya. Ada yang mohon maaf kakinya pincang sebelah. Kakinya pincang sebelah dan dinilai dikenal oleh ulama yang lainnya dengan identitas demikian untuk membedakan dengan nama-nama yang lainnya, bukan dalam rangka mencela. Maka ini juga tidak jadi masalah. Wa muhadzirin, dan untuk mentahdzir sebagaimana perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ketika mentahdzir bi'sa akhul asyirah. Ini buruk orangnya kalau dijadikan saudara. Maka enggak jadi masalah. Mentahdzir orang, le ojo dolan ning omahe fulan. Jangan main ke rumahnya si fulan. Si fulan ini sukanya keburukan ini dan itu. Maka tidak jadi masalah karena dalam rangka mentahdzir. Kemudian walimud hirin fiskon, untuk orang yang terang-terangan berbuat kefasikan. Untuk orang yang terang-terangan berbuat kefasikan. Dan orang yang menyebutkan keburukannya dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk menasihatinya. Dalam rangka untuk menasihatinya. Kalaupun tidak ada keperluan, maka sungguh ini perbuatan yang sia-sia. Wa mustaftin, dan orang yang minta fatwa. Kadang-kala orang yang minta fatwa butuh untuk menyebutkan suatu keburukan yang dinisbatkan kepada dirinya sendiri atau kepada yang lainnya. Maka ini tidak jadi masalah. Wa man talabal i'anata fi izalati munkarin. Begitupun orang yang minta pertolongan supaya apa? Supaya hilang kemungkaran dari dirinya. Misalnya seorang menyebutkan, saya sudah ini si fulan misalnya, sudah dizalimi si fulan. Fulan ini senangannya kayak gini. Makanya tidak jadi masalah. Atau di hadapan seorang hakim misalnya. Yang mutadzalimi tadi hakim juga bisa. Jadi orang di hadapan hakim, apa istilahnya, terdakwa, saksi. Nah, saksi sebagai seorang saksi dia harus membeberkan apa yang dia lihat dari si fulan yang sebagai terdakwa. Oh, si fulan ini kemarin memang saya lihat dia membunuh orang misalnya. Membunuh ini sebuah aib dosa. Akan tapi karena di majelis hakim maka menyebutkan keburukan si fulan ini bukan hal yang masalah. Baik. Dan silakan merujuk kepada kitab Subulus Salam nomor 1584. Wanzuril adillata 'alaiha fi hadza
al-masdari litamamil faidah. Silakan merujuk kepada dalil yang ditujukan dalam masalah ini supaya banyak faidah yang kita dapatkan. Kemudian para ulama rahimahumullah taala berbeda pendapat apakah ghibah ini termasuk ke dalam dosa besar atau dosa kecil. Beliau menyebutkan kalau Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, beliau sempat menukil ijma atau kesepakatan para ulama menunjukkan bahwasanya ghibah ini termasuk ke dalam dosa besar. Maka tapi beliau mengatakan walam yasih hadzal ijma. Enggak tepat ini. Kalau dikatakan ijma, ulama semuanya sepakat, enggak ada ulama yang berbeda pendapat tentang masalah ghibah itu masuk dosa besar, maka ini kurang tepat. Karena semuanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haytami, ini Al-Haytami ya. Anna sahibar rawdah war rafi qala Al-Hafidz Ibnu Hajar. Baik, ini Al-Asqalani kayaknya. Anna sahibar rawdah yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala war Rafi'i qala innaha min saghairil dzunub, yaitu ghibah ini termasuk ke dalam dosa kecil. Jadi antara dosa besar dan juga dosa kecil. Karena ini perselisihan para ulama untuk memasukkan suatu dosa ke dalam jenis golongan dosa besar dan dosa kecil, ini sekedar untuk apa? Untuk memudahkan pemahaman. Bukan dalam rangka kita meremehkan dosa tadi. Makanya para ulama ada yang mengatakan gimana? Ulama ada yang mengatakan tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus menerus, dan tidak ada dosa besar yang senantiasa dimintai ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kecil kalau dilakukan terus menerus menjadi besar. Akan tapi dosa yang besar kalau seorang hamba senantiasa mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada pula seorang yang mengatakan, janganlah engkau melihat dosa itu dari kecil dan besarnya dosa. Akan tapi kepada siapa atau kepada siapa engkau telah berdurhaka. Jadi kalau kita durhaka kepada manusia misalnya, kita menyakiti orang atau berbuat salah kepada orang sesama manusia, maka ini boleh jadi ringan. Dalam artian apa? Dalam artian kita berbuat dosa kepada sesama makhluk, berbuat salah kepada sesama makhluk. Tapi bayangkan kalau kita berbuat salahnya kepada zat yang kita muliakan, zat yang kita ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu tadi perbuatan tadi jadi besar. Dan ghibah ini mau dosa kecil maupun dosa besar sama-sama diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yu'ayyidu dalil, dan dia mengunggulkan pendapat yang didukung oleh dalil, kata beliau bahwasanya ghibah termasuk ke dalam dosa besar. Disebutkan dalam Sunan Nabi Dawud dari Sa'id bin Zaid dari Nabi SAW, beliau bersabda, inna min arbar riba, sesungguhnya yang dosa yang paling riba atau dosa riba yang paling riba, dosa riba yang paling besar, ini istilah saja, bukan riba bunga, bukan, tapi dosa yang paling riba, al-istitolata fi irdil muslimi bighairi haqqin, yaitu seorang bermain-main dengan kehormatan seorang muslim tanpa hak. Itu seorang meremehkan kehormatan seorang muslim, menganggap remeh kehormatan seorang muslim dengan tanpa hak. Dan hadis ini sahih di dalam As-Sahih Al-Musnad nomor sekian. Disebutkan dalam Sunan Nabi Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma urija bi marartu bi qaumin lahum alfarun min nuhasin yakhmushuna biha wujuhahum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaikkan oleh Allah atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau melewati suatu kaum yang mana mereka memiliki alfar, yaitu kuku yang panjang, min nuhasin, dari tembaga atau dari logam, yakhmushuna biha wujuhahum, mereka mencakar-cakar wajah mereka. Fakultu, maka aku mengatakan, man haula ya Jibril, siapa mereka ya Jibril? Qala haula alladziina ya'kuluna luhuman nas, mereka itu orang-orang yang gemar memakan daging manusia. Wa yaqa'una fi 'aradihim, dan mereka menyia-nyiakan atau meremehkan kehormatan manusia yang lainnya. Ini banyak sekali, ikhwatillah azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Seorang guru seringkali terjebak ghibah ketika menghibai muridnya. Oh, murid ini misalnya ada yang berbuat ini dan itu, dighibah di ruang guru misalnya. Sebaliknya, muridnya juga menghibah gurunya ketika istirahat, tadi gurunya kurang enak dalam menyampaikan, dighibah. Atau dengan keluarganya dighibah, gurunya dighibah. Maka ini perbuatan ghibah yang seringkali seorang muslim tidak sadar dengannya.
Maka setelah kita paham makalah ini, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mohonkan ampun untuk si fulan yang telah kita ghibahi. Nah, itu di antara cara agar kita terbebas dari dosa ghibah. Dan dosa ghibah ini ikhwati fillah tidak berhenti setelah kita sekedar mohon ampun atas dosa kita. Sekedar kita berhenti untuk memohon ampun atas dosa, nggak akan berhenti di sini ya. Nanti Allah Azza wa Jalla akan berikan timbangan atau berikan qisas kelak di akhirat. Setelah kita melewati as-sirat, setelah kita berhasil melewati as-sirat, sebelum masuk ke dalam gerbang surga, maka Allah Azza wa Jalla akan tegakkan kisos di sana. Yaitu apa? Antara satu orang dengan orang yang lainnya yang dilanggar kehormatannya. Bahkan kata Rasulullah SAW, bahkan kambing yang menanduk kambing yang lainnya, maka akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang menjumpai si fulan telah menggunjing dirinya, maka dia bisa menuntut balas di hari kiamat. Dan tuntut balas di hari kiamat ini jauh lebih besar perkaranya dibandingkan tuntut balas ketika di dunia. Jadi mending kita rugi di dunia karena si fulan minta ganti rugi kepada kita karena telah kita lecehkan kehormatannya, ini lebih baik dibandingkan apa? Harus nanti selesaikan di akhirat. Baik. Kemudian waqad taqaddama hadzal hadis, dan sudah panjang lebar penjelasan tentang masalah ini. Wallahu yaqul, Allah Azza wa Jalla berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kalian menghibai satu sama yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah kalian untuk makan daging saudara kalian, makan daging bangkai saudara kalian? Fakarihtumuh, saya kalian akan membencinya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla zat yang Maha mengampuni dan juga Maha mengasihi. Silakan dilihat di Fathul Bari Subulus Salam. Kemudian walil ghibatu takunu fi dhahril ghaib faqat, apakah dihukumi sebagai ghibah? Ini ketika apa? Tidak berada di hadapan si fulan. Jadi ketika si fulan nggak ada di hadapan kita, ini jelas disebut ghibah. Akan tapi kalau si fulan hadir di hadapan kita, terus kita gunjing di depannya langsung, kita ecek-ecek di depannya langsung, apakah ini termasuk ghibah? Kata musannif, zahiru qawlihi dzikruka akhaka bima yakrah yashmulu dzikrahu fi ghaibatihi wa fi hadratihi. Zahir perkataan Rasulullah SAW menyebutkan perihal saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai, ini mencakup apakah dia ada ataukah tidak ada. Jadi mencakup dua-duanya. Ini zahirnya. Ini zahirnya. Lakin qala al-Hafidz al-arjah ikhtisasuha bil ghaibah. Akan tapi yang lebih tepat kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala adalah khusus untuk apa? Ketika si fulan tadi tidak hadir di hadapan kita. Mura'atan listiqaqiha. Ini karena apa? Listiqaqiha, karena al-ghibah dengan al-ghaibah. Al-ghaibah itu fulan enggak ada. Al-ghibah ini gunjingnya. Dua kata ini, al-ghibah dan al-ghaibah, ini sama kata dasarnya itu ghaba. Ghaba yaghibu. Maka apa? Maka karena kesamaan dua ini, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala lebih memegang pendapat bahwasanya dimaksud ghibah tatkala si fulan tadi tidak hadir di hadapan kita. Wa bidzalika jazam ahlul lughah, dan begitu pula hal tersebut yang disepakati oleh ahli bahasa. Ya memang ghibah ini ketika si fulan tidak ada. Tsumma qala ni'mal muwajahatu bima dzaka. Sebentar ya. Baik. Tsumma qala na'am al-muwajahatu bima dzukira haram. Akan tapi ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, sekalipun ghibah ini dikhususkan untuk ketika seorang menyebutkan keburukan yang lainnya saat yang lain tidak ada, bukan berarti lantas ketika nyebutin di hadapannya ini lantas tidak menjadi keburukan atau menjadi sebuah dosa. Kata beliau rahimahullah taala, dia mengatakan akan tapi ketika seseorang dihadapkan dengan sesuatu yang mana si fulan tadi hadir di hadapannya langsung, maka tetap itu ternilai sebagai sesuatu yang diharamkan. Karena masuk ke dalam apa? As-sabbi wasyatam, yaitu mencela. Mencela saudara kita, maka apa? Ini juga termasuk dalam bentuk keburukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sibabul muslimi fusukun, mencela seorang muslim itu fusuk, kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya atau memeranginya adalah bentuk kekufuran.
Wal ghibatu fi zamanina asbahat fakihatan katsirun min nisa'il yaum. Dan ghibah ini sayang di zaman kita ini menjadi apa? Menjadi buah apa ya? Menjadi hidangan bagi banyak-banyak kalangan wanita di hari ini. Kenapa kok ini kok wanita terus, laki-laki nggak pernah? Nah, karena kitabnya nasihatil nisa, nasihat untuk para wanita. Maka beliau menyampaikan nasihat untuk para wanita. Maka apakah laki-laki kena? Naam, laki-laki juga bisa. Orang laki-laki sering berkumpul dengan temannya, maka mereka juga bisa terjerumus ke dalam perbuatan ghibah. Begitupun ketika musannif hafizahullah taala menasihatkan kepada wanita, beliau melihat fenomena wanita ini banyak terjerumus ke dalam dosa ghibah. Illa man rahimallah, kecuali yang Allah azza wa jalla rahmati. Fal wajibu alaina al-istislamu li syar'i rabbina. Maka wajib atas kita untuk menerima dengan pasrah syariat dari Rabb kita. Fahuwal qailu, dialah atau zat yang berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, yang artinya tidaklah seorang mukmin dan juga mukminah ketika Allah azza wa jalla dan rasulnya menetapkan suatu perkara kemudian mereka bimbang atasnya. Jadi ketika Allah sudah menetapkan suatu perkara nggak boleh milih yang lainnya. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kemudian Allah azza wa jalla juga berfirman ketika yaitu hendaknya seorang muslim, ucapan seorang muslim ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya supaya Allah dan Rasulnya menjadi hakim atau penengah perselisihan yang terjadi di antara mereka, maka hendaknya mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka lah orang-orang yang menang atau orang-orang yang berhasil. Kemudian firman Allah yang lain dalam surah An-Nisa 65, dan sungguh demi Allah tidaklah seorang beriman sampai mereka menjadikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penengah atas perselisihan yang terjadi di antara mereka, dan kemudian mereka tidak menjumpai dalam hati mereka haraj, tidak menjumpai dalam hati mereka gundah gulana atau gondok hatinya mimma qadaita, dengan apa yang engkau tetapkan wahai Muhammad, wa yusallimu taslima, mereka menerima dengan sepenuh hati. Begitupun Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang Allah perintahkan, Allah turunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian yang ingat. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Dan apa-apa yang datang dari Rasul kalian atau apa yang Rasul kalian sampaikan, maka ambillah. Dan apa-apa yang dilarang atas kalian atau terhadapnya, maka hendaknya kalian berhati-hati. Fala nakun ka ahlil kitab, jangan sampai kita jadi sebagaimana ahlul kitab. Naqulu sami'na wa asaina, kami dengar dan kami bermaksiat. Nauzubillah min dzalik. Ini ahlul kitab sengaja sengaja mengolok-olok kaum muslimin. Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin ketika mendengar perintah Allah, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Maka ini mereka memelesetkan katakannya dengan mengatakan sami'na wa asaina. Sami'na wa asaina. Mereka sengaja melirihkan ucapan wa asaina supaya apa? Supaya terdengar seolah-olah mereka taat dan patuh kepada Rasulullah sebagai bentuk ejekan kepada Rasulullah SAW. Bal naqulu sami'na wa ata'na. Tapi kita mengatakan sami'na wa ata'na. Wal mazidi min adillati tamassuki bi syar'i unzuri kitab al-i'tisam lisyatibi rahimahullah ta'ala. Dan sebagai tambahan dari dalil-dalil berpegang teguh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, wajiban kita untuk berpegang teguh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, silakan lihat kitab Al-I'tisam karya Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala, atau yang bagus juga syarah kitab Al-I'tisam dari kitab Sahih Bukhari. Jadi ada satu bagian khusus di bagian belakang kitab Sahih Bukhari, itu judulnya Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan para ulama mengkhususkan syarah penjelasan atas bagian ini secara khusus. Dan ini bagus sekali untuk dibaca. Jadi tipis insya Allah kitabnya. Silakan teman-teman cari syarhul Kitabil I'tisam bil Kitab wa Sunnah min Sahih Bukhari. Wa Kitabil I'tisam insya Allah disebutkan oleh musannif. Wa Kitabil I'tisam min Sahih Bukhari. Dan kitab Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah dari Sahih Al-Bukhari. Wa mas'alatul ghibah mas'alatun khatirah. Masalah ghibah ini masalah yang rumit. Idz annal insan qad yaqa'u fiha wa huwa la yash'ur. Seringkali orang terjatuh ke dalamnya dan dia tidak merasa. Fal hadaru min dzalik. Maka hati-hati sekali lagi. Wa 'alaika bi an tatuba
bi an tatubi ila Allah min dzalik. Hendaknya kalau misalnya sudah terjatuh ke dalamnya, hendaknya apa? Mohon ampun kepada Allah atau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dari dosa ghibah. Insyaallah taala di pertemuan depan kita akan membahas bagaimana taubat dari dosa ghibah dan juga penyakit-penyakit yang lisan lainnya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah jazakallahu khairan Ustaz atas paparannya. Baik kepada akhwat atau ummahat yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz bisa raise hand terlebih dahulu atau bisa mengirimkannya di kolom chat. Silakan. Silakan akhwat, ada yang ingin bertanya? Iya, silakan. Ustaz, sudah ada pertanyaan yang masuk. Bismillah, semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat. Sebagai ipar yang paling kecil, bagaimana caranya kita memberikan pengertian kepada kakak ipar yang mengajak kita gibah tanpa berkesan menggurui? Silakan Ustaz. Baik. Akhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Dosa ghibah ini sebagaimana perkataan musannif rahimahullah hafizahullah taala, dia mengatakan ini seringkali menjadikan sajian banyak wanita atau seringkali dilakukan oleh banyak wanita, kata beliau hafizahullah taala. Akan tapi apakah seorang muslim hendaknya berpangku tangan dengan kondisi tersebut? Maka jawabannya tidak. Dimulai dengan diri sendiri, kemudian kepada yang lainnya. Kemudian di antara cara-cara untuk memberikan nasihat kepada orang yang lebih tua, atau secara khusus di sini misalnya kakak ipar yang lebih tua dari kita, karena kita posisinya sebagai anak yang masih muda misalnya, kalau kita langsung menegur mereka atau orang-orang yang lebih tua ini dengan cara-cara tertentu, maka mereka akan sakit hati. Kita ikuti sabda Rasulullah SAW, "Nazzilun nasa manzilatahum." Dudukkanlah masing-masing manusia itu sebagaimana kedudukan mereka. Kalau posisinya sebagai orang tua, kita tempatkan mereka kedudukannya sebagai orang tua. Dan kita harus meyakini bahwasanya orang-orang tua atau orang yang umurnya lebih tua dari kita, maka mereka lebih dahulu untuk belajar berbicara dibandingkan kita. Ketika kita berbicara di hadapan mereka, kemudian seolah-olah menggurui mereka, maka ini menjadi apa? Menjadi sesuatu yang mungkin sulit akan mereka terima. Illa man rahimallah, kecuali apa? Kecuali seorang yang Allah Azza wa Jalla rahmati. Maka cara yang pertama mungkin bisa dengan cara secara langsung. Itu kita menasihatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya pernah bersabda demikian. Jadi nggak boleh ghibah, nggak boleh ini dan itu. Karena ini dosanya misalnya dosa yang cukup besar. Khawatir nanti kalau kehadiran saya di sini nggak jadi kebaikan bagi jenengan, misalnya justru malah jadi keburukan karena membiarkan jenengan melakukan satu kesalahan. Izin untuk menyampaikan dan seterusnya. Sampaikan dengan cara yang baik dan halus. Maka insya Allah Ta'ala kalau seorang muslim masih bersih hatinya, masih lurus hatinya, ketika mendengarkan anjuran atau perintah Allah Azza wa Jalla, larangan Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya, baik dengan ayat maupun dengan hadis, maka hatinya akan luluh. Hatinya akan luluh. Jadi dibacakan ayatnya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini seolah-olah misalnya makan daging saudaranya misalnya. Atau disadarkan bahwasanya kita ini masih memiliki banyak kekurangan. Jangan-jangan kita gunjing di sini, kita juga digunjing di tempat lain. Karena kita juga punya kekurangan. Maka jangan sampai kita berperilaku sama dengan
orang yang menggunjing kita, yang jelas kita nggak suka. Kalau kita digunjing, orang nggak suka. Kalau kita digunjing, kita nggak suka. Nah, kita menempatkan posisi, kita sarankan kepada orang yang lebih tua, kita menempatkan posisi sebagaimana ketika kita digunjing nggak suka. Begitupun orang lain yang kita gunjing. Itu yang pertama dengan cara langsung. Yang kedua dengan cara tidak langsung, ini yang sering kami pakai adalah dengan cara mengalihkan pembicaraan kepada tema yang lainnya. Jadi ketika pembicaraan mulai kok nyangkut tentang masalah orang lain, maka yang sering kami lakukan adalah tiba-tiba membahas tema yang lainnya. Tapi kami lihat dulu situasinya. Jadi kami cari celah di mana pembicaraan kami bisa masuk ke dalamnya, dan kami tepatkan pembicaraan tadi atau konten pembicaraan yang kami sela di dalamnya dengan konten yang tengah dibicarakan. Misalnya awalnya membicarakan tentang A, dan A ini menyinggung si fulan, kemudian cerita tentang si fulan. Maka kami akan berusaha untuk membahas tentang A, masih A, tapi nggak berkaitan dengan orang sama sekali. Jadi kami masukkan pembahasan di dalamnya. Dan tanpa sadar, jadi seiring ngobrol biasa saja. Jadi apa yang jadikan poin pembicaraan selain si fulan dari kakak ipar kita misalnya, dari orang yang lebih tua dari kita, maka kita tembak di sana. Kita ambil tema tadi untuk diangkat kembali supaya dia, oh ternyata si adik saya ini, atau orang yang nasihatin saya ini, dan dia memperhatikan ucapan saya, meskipun dia nggak tahu bahwasanya kita ini bukan tengah memperhatikan ucapan dia tentang si fulan, akan tapi kita memperhatikan ucapan-ucapan lainnya dan kita apa? Kita tembak di sana. Dan insya Allah Taala ini lebih mudah. Jadi langsung nembak di sana, maka insya Allah lebih mudah. Terutama kalau berhadapan dengan orang-orang yang kalau kita berikan nasihat secara langsung, maka mereka akan merasa malu misalnya, atau harga dirinya akan jatuh sehingga justru malah benci kita. Dan ini bentuk madharah. Tapi kalau sudah cara yang kedua kita alihkan pembicaraan dengan baik-baik, kok masih benci dengan kita, maka risiko dari menyebarkan kebaikan, dan insya Allah Taala tidak jadi masalah. Allah Taala alam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Ada pertanyaan yang masuk lagi, Ustadz, izin membacakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala merahmati Ustadz, keluarga, guru-guru Ustadz, dan tim MT Khadijah. Amin. Allahumma amin. Afwan izin bertanya, Ustadz, apakah diperbolehkan jika kita ingin memberitahu seseorang teman bahwa jika berkomunikasi atau mendapatkan cerita dari si fulan, sebaiknya jangan langsung percaya atau di-cross-check kembali kebenarannya. Setelah seorang teman tersebut menceritakan bahwa dirinya diceritakan sesuatu oleh si fulan, dengan alasan pengalaman dari kita atau beberapa orang yang sering mendapati pernyataan si fulan tidak sesuai dengan kenyataannya. Ataukah kita cukup diam saja, Ustadz, dikarenakan hal tersebut termasuk pemberitahuan keburukan orang lain. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Fiikum barakallahu fiik. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahiman wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati dan juga menjaga penanya ini dan juga kaum muslimin yang menyimak kajian ini. Akhwati fillah, bagaimana lantas kalau kita ketahui si fulan ini kebiasaannya menyebarkan berita hoax atau sesuatu yang belum pasti kebenarannya? Apakah kita perlu menegur orang lain yang mendengar kabar darinya? Maka jawabannya, kalau memang perbuatan ini sudah sering dilakukan dan nasihat sudah masuk kepadanya, akan tapi tidak dipedulikan atau dia tidak pernah mendengar nasihat yang masuk kepadanya, maka justru menjadi kewajiban kita untuk mentahdzir fulan ini dengan jalan memperingatkan orang lain dari mempercayai secara langsung berita yang keluar darinya. Hukum asal seorang muslim, berita yang melalui lisannya adalah kebenaran. Berita yang melalui lisannya adalah kebenaran. Namun bukan sebuah keburukan ketika seorang muslim mendengar kabar yang lainnya, terutama yang berkaitan dengan kehormatan muslim yang lainnya, lantas percaya begitu saja. Atau tidak merupakan keburukan kalau seorang tidak merupakan keburukan kalau seorang muslim mendengar kabar dari orang muslim yang lainnya, yang mana dia juga muslim. Lantas kemudian dia mencari atau memverifikasi isi atau konten berita tadi. Maka ini bukan sebuah keburukan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika mendengar seorang sahabatnya mengatakan bahwasanya warisan untuk nenek adalah 1/6, maka dia tidak langsung percaya. Padahal sahabat radhiyallahu an sebaik-baik seorang muslim, dan dia mencari penengah atau mencari bukti yang lain supaya makin kuat buktinya. Maka ada sahabat yang berdiri, sungguhnya aku mendengar juga Rasulullah mengatakan untuk jaddah ini, untuk nenek ini 1/6. Begitu Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mendengar
sahabat yang lainnya menyampaikan satu buah hadis. Kemudian beliau mencari apa? Penguat supaya apa? Supaya semakin kuat. Ini hukum asal seorang muslim memang dipercaya beritanya. Tapi kalau dibuktikan bahwa si fulan ini seringkali menyebarkan berita hoax, tidak jelas kebenaran dan lain sebagainya, justru malah penting untuk apa? Untuk kita memperingatkan orang lain dengan cara jangan sampai asal menerima berita dari si fulan. Apakah ini termasuk ghibah yang diharamkan? Maka jawabannya tidak diharamkan. Sebagaimana dalam sebuah syair tadi, wa muhadzirin, dan orang-orang yang ingin memperingatkan orang lain dari si fulan atau dari keberadaan orang lain. Maka dia masalah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan, bi'sa'aful asyirah. Ini adalah orang yang paling buruk untuk dijadikan saudara. Maka ini tidak jadi masalah menyebutkan keburukan orang lain. Namun yang perlu diperhatikan cukup sampai di situ. Jadi menyebutkan si fulan ini jangan sampai dipercaya langsung beritanya karena dia seringkali menyebar berita hoax. Udah sampai situ. Jangan sampai nyebar keburukan lain yang tidak ada kaitannya dengan apa yang ingin ia tahzir umat terhadapnya. Jadi yang seringkali terperosok orang adalah kebablasan dalam mentahzir seseorang. Jadi kalau orang salah dalam masalah dia menyebarkan berita hoax, maka cukup tahzir di kesalahan itu. Nggak perlu berentek ke masalah yang lainnya. Oh ini emang keluarganya ini, oh ini emang dan lain sebagainya. Maka ini bentuk tahdzir yang benar salah di satu sisi, di sisi yang lainnya salah karena masuk ke dalam perkara ghibah. Demikian kurang lebihnya, wallahu taala alam. Ustaz. Ada yang bertanya melalui ini Ustaz, ada yang lesen maksudnya ingin bertanya langsung, silakan kepada Ukhti Erni, dibuka mic-nya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Mau menanyakan, kadang-kadang kan misalkan kita di sekolah anak kita mendapat perlakuan yang tidak baik dari guru gitu, atau kita di suatu majelis teman-teman ada mendapat perlakuan nggak baik, kadang-kadang kita membicarakan dengan teman lain gitu, atau wali murid lain. Apakah itu juga dan kadang-kadang kita menyerempet ke yang semuanya yang kita omongkan, baik mau baik maupun Ibu, bisa diulangi lagi Bu pertanyaannya, agak terputus-putus. Oh ya, ini Ustadz, kalau misalkan kita punya anak kan kadang-kadang di sekolah ada perlakuan buruk dari guru terhadap anak kita gitu. Misalkan anak cerita tentang ini, akhirnya kan kita membicarakan dengan wali murid lain gitu. Jadi akhirnya membicarakan kebaikan dan keburukan guru itu gitu. Apakah itu juga termasuk ghibah? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara menyikapi kalau itu termasuk ghibah, kan kita harus menghindari. Terus bagaimana menyikapi kalau ada kejadian seperti apa, memang ya udah bersabar gitu Ustadz. Terima kasih. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga ibu ini, penanya ini, dan juga siapapun yang mendengar kajian ini. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, apakah menyebut keburukan seorang guru yang guru tadi terkenal sebagai guru yang memang perlakuannya buruk kepada siswanya, ini termasuk ke dalam ghibah? Bisa jadi masuk ke dalam ghibah, bisa jadi tidak masuk ke dalam ghibah. Ya, maksudnya bisa jadi masuk ke dalam bid'ah yang ghibah yang diharamkan, bisa jadi tidak masuk ke dalam ghibah yang diharamkan. Masuk ke dalam ghibah yang diharamkan jika sekedar menyebutkan keburukan guru tadi bersama orang-orang yang lainnya tanpa dengan tujuan, tidak disertai dengan tujuan untuk mencari solusi gimana supaya menyelesaikan masalah tadi. Adapun anak tadi berbicara kepada orang tuanya, mengadu kepada orang tuanya perihal perlakuan buruk kepada gurunya, makanya termasuk bentuk apa? Bentuk perkara ghibah yang tidak dilarang. Itu tolabal i'anati min izalati munkarin, yaitu mencari pertolongan, mencari bantuan supaya kemungkaran tersingkirkan dari anaknya tadi. Dan apa yang dilakukan anak tadi sudah tepat, yaitu memperingatkan seseorang, berupaya untuk mencari bantuan dari orang tuanya supaya masalah ini terselesaikan. Makanya tidak jadi masalah. Ini tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi membicarakan keburukan guru tadi tanpa disertai untuk mencari solusi atau dalam rangka untuk mentahdzir yang lainnya, maka ini jadi permasalahan. Kalau memang membicarakannya dalam rangka mentahdzir, hati-hati ya, nanti anaknya jangan sampai dekat-dekat dengan guru ini. Karena guru ini terbukti akhlaknya buruk misalnya. Makanya tidak jadi masalah. Karena apa? Karena bentuk tahdzir kepada orang tua murid yang lainnya. Tapi kalau sekedar si fulan ini loh gurunya ini, maka bisa jadi masuk ke dalam perbuatan ghibah. Jadi ingat tujuannya apa? Kalau misalnya dalam rangka mentahdzir, maka tidak jadi masalah. Jadi tahdzir, jangan sampai dekat-dekat anaknya dengan si fulan. Ini bahaya sekali gurunya ini, suka mukul dan lain sebagainya. Maka tidak jadi masalah. Yang kedua, kalau misalnya berkumpulnya orang tua atau wali murid tadi dalam rangka untuk gimana nih
anak saya jadi korban misalnya pukul guru ini atau perlakuan kasar dari guru ini. Yuk kita sama-sama lapor ke komite sekolah misalnya. Maka untuk kasus yang seperti ini diperbolehkan, yaitu orang-orang yang tazallum, yaitu orang-orang yang mendapat perlakuan buruk atau perlakuan zalim dari orang lain, kemudian mencari suaka lah, mencari apa? Pengadilan dari orang-orang atau pihak yang berwenang supaya orang yang berbuat buruk tadi, memiliki sifat buruk tadi bisa tertangani dengan baik. Maka insya Allah Ta'ala ini tidak jadi masalah dan bukan masuk ke dalam ghibah yang dilarang. Masuk ke dalam ghibah yang dilarang sekedar untuk menyebarkan keburukannya tanpa didasari apa keinginan untuk mentahdzir si fulan ini supaya yang lain tidak dekat dengannya. Atau tanpa disertai untuk mencari solusi gimana nih kalau misalnya ini akan jatuh korban lagi misalnya. Maka kalau selain tadi bisa jadi masuk ke dalam perkara ghibah yang dilarang. Adapun kalau disertai dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi, maka insya Allah Ta'ala tidak masuk ke dalam perkara yang dilarang. Lantas bagaimana kiatnya kalau menerima seperti ini? Ya, sebagaimana yang kami sebutkan tadi, alangkah baiknya berkumpulnya wali murid tadi dalam rangka untuk mencari solusi. Jadi melaporkan ke pihak komite sekolah misalnya, disertai dengan bukti-bukti, dikumpulkan anak-anaknya misalnya, siapa saja yang menjadi korban, nah, kemudian dilaporkan di komite sekolah, kemudian dihadirkan anaknya untuk dimintai persaksian. Maka insya Allah Ta'ala ini akan selesai. Kalau semua wali murid sepakat untuk ini, maka insya Allah Ta'ala akan selesai. Bersabarnya seorang tidak melazimkan dia diam ketika melihat kemungkaran. Kalau melihat kemungkaran orang diam, itu justru bukan bersabar. Jadi kalau melihat kemungkaran, ya berusaha sebisa mungkin untuk menepis kemungkaran tadi. Baik dengan menghilangkannya secara langsung kalau dia berkuasa, baik dengan lisannya, dengan nasihat-nasihatnya, ataupun dengan hati yang mengingkarinya. Jadi bukan hanya diam, bukan, tapi dengan hati yang ingkar, atau kalau mampu lebih, maka dia bisa dengan nasihat. Kalau misalnya mampu lebih, maka dia bisa berkuasa dan menyingkirkan kezaliman tadi. Maka insya Allah Ta'ala itu yang bisa dilakukan oleh seorang muslim. Dan ini perlu ya, sekali lagi perlu, ini tambahan. Sekali lagi perlu untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi ketika anak-anak kita, ketika anak kecil sekitar kita menerima perlakuan yang tidak baik dari orang yang lebih dewasa misalnya, perlakuan apapun, tidak baik dan lain sebagainya, yang tanpa hak, maka ini perlu untuk diluruskan secepat mungkin. Karena trauma yang diciptakan untuk trauma yang diterima oleh anak-anak ketika masih kecilnya boleh jadi akan membekas ketika dia sudah dewasa. Misalnya dia takut berinteraksi dengan orang, boleh jadi imbas dari apa? Perlakuan buruk yang dia terima ketika masa kecilnya. Ini perlu ditangani lebih lanjut. Kurang lebihnya demikian. Wallahu taala. Jazakallah khairan Ustaz. Masih bisa Ustaz? Ya, silakan. Mungkin terakhir ya, satu lagi ya Ustaz ya. Ya, silakan. Bismillah, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Bila seseorang terjebak dalam halaqah yang isinya gibah, sementara anak menegurnya namun mereka tetap bergibah, apakah anak termasuk dalam gibah tersebut Ustaz? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dia menyebutkan ketika ada pertanyaan semisal ini, maka dia mengatakan hanya dua hal yang bisa dilakukan oleh seorang yang terjebak ke dalam majelis ghibah. Yang pertama, seorang tadi menegur secara langsung orang-orang yang terlibat dalamnya. Ya fulan, gak usah seperti ini termasuk ke dalam perkara ghibah. Kalau itu yang pertama. Jadi didengarkan atau enggak, maka ini kewajiban yang pertama bagi seorang yang hadir dalam majelis ghibah. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah pergi atau menyingkir dari majelis tadi sebagai bentuk untuk menunjukkan ketidaksukaannya akan majelis tadi. Atau majelis tadi bentuk tahzirnya dia terhadap majelis tadi. Maka seorang muslim kalau sudah negur memberikan nasihat kepada orang yang terlibat di dalam ghibah tadi, terus nggak mempan, maka apa yang harus dilakukan? Dia menyingkir dari majelis tadi. Karena ketidaksukaannya terhadap perkara yang melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih demikian. Wallahu taala. Baik, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Musannif hafizahullah taala menyebutkan dosa ini adalah dosa yang sering kali dilakukan oleh seorang muslimah ataupun seorang muslim. Jadi nggak ada bedanya antara seorang muslimah dengan seorang muslim. Kalaulah musannif ini menuliskan kitab untuk nasihatil rijal, nasihatku untuk para laki-laki, maka insya Allah taala akan didapat di dalamnya juga bahwa dosa ghibah ini dosa yang sering kali dilakukan oleh seorang laki-laki. Maka ketika seorang melihat nasihat, ketika dia misalnya dinasihati, janganlah berbuat ghibah, bukan berarti nasihat ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah terjerumus ke dalam perbuatan ghibah. Orang diberikan nasihat keburukan, orang diberikan nasihat yang berisi anjuran untuk meninggalkan keburukan,
tidak melazimkan dia sudah aman dari keburukan tadi, dan juga tidak melazimkan dia tidak aman dari keburukan tadi. Boleh jadi ada di antara kita yang tidak aman dari dosa-dosa atau penyakit-penyakit lisan yang kita sebutkan tadi. Boleh jadi ada di antara kita yang sudah aman. Kita nggak pernah ghibah kok. Kita nggak pernah berkata syirik dan kufur. Kita nggak pernah berkata kebid'ahan dan lain sebagainya. Kok masih ada nasihat seperti ini? Nah, kita katakan sungguhnya nasihat itu menginginkan kebaikan bagi kita semuanya. Dan kebaikan-kebaikan tadi tetap kita butuhkan sampai kita meninggal kelak. Rasulullah SAW mengatakan ad-dinun nasihat. Nasihat dan agama ini sepenuhnya berisi nasihat. Artinya apa? Artinya seluruh komponen agama ini semuanya berisi anjuran kebaikan bagi seorang muslim. Dan seorang muslim yang hatinya masih hidup, ketika menerima nasihat ini, sekalipun dia nggak melakukan keburukan yang dinasihatkan tadi, maka hatinya akan terima. Ya Allah, ya benar ya ternyata. Ya benar ya ternyata. Oh ya, insya Allah saya terima insya Allah. Dia nerimanya dengan senang hati. Inilah ciri khas hati seorang muslim, lembut dengan nasihat-nasihat yang ada. Dan insya Allah Ta'ala, hati kita akan semakin lembut dengan nasihat-nasihat yang silih berganti masuk ke dalam hati kita. Kurang lebih demikian. Apabila ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya.